Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat iman Islam sampai kita diberikan waktu melangkahkan dengan kesehatan dengan niat yang insya Allah sama-sama kita ingin jaga. Harapan kita semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak sampai detik ini, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersalawat mudah-mudahan senantiasa kita ingin diaku menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita bersalawat menunjukkan cinta kita, dengan kita memperbanyak salawat juga menunjukkan bahwa kita adalah ingin menjadi umat yang tercatat, yang baik, yang pantas untuk dibanggakan, dan juga kita akan terikat dengan kalimat yang senantiasa kita perbanyak. Kalimat-kalimat cinta kita kepada baginda adalah dengan kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dari segenap apa yang kita niatkan ini, apa yang kita bacakan dari rangkaian salawat yang senantiasa kita lantunkan di setiap hari, di setiap salat kita, di setiap zikir kita, kiranya baginda akan menganggap kita sebagai umatnya kelak di yaumul akhirah dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kali ini kesempatan yang mungkin kita ingin membuka atau membahas kitab dari Tajul Arus. Tajul Arus ini adalah karangan dari Syekh Ahmad bin Athaillah Al-Askandari. Tajul Arus Al-Hawi Littadzbir Nufus. Beliau adalah salah satu ulama atau Syekh Sufi, ya, Ibn Muhammad bin Athaillah Al-Askandari, mana beliau lahir di Al-Iskandariyah, Mesir pada tahun 648 Hijriah sampai 1200 atau 1250 Masehi, dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Beliau adalah tokoh dari Thariqah As-Saziliyah yang merupakan salah satu thariqat sufi terkemuka di dunia dan termasuknya di Indonesia, dari Thariqah As-Sazili. Beliau punya karangan kitab yang bernama Tajul Arus. Dari muqaddimah kitab, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadha kitab Tajul Arus al-hawi li tahzibin nufus. Ta'lif Syekh Imam Jami' baina ilmu syariah wa hakikat Tajuddin Abil Abbas Ahmad bin Athaillah Al-Askandari rahimallahu taala wa askanahu bihububihi al-jannati wa afadu alaina wa alal muslimina min barakatihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi amin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dihaturkan di dalam pembukaan. Beliau mengatakan, Tuhan sekalian alam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, kepada nabinya yang agung, semua keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Tajul Arus ini, yaitu kitab yang membahas, menerangkan tentang tata cara membersihkan nafsu kita. Membersihkan nafsu, ini pembahasannya di dalam kitab Tajul Arus, yang dikarang oleh Syekh Imam Tajuddin Abil Abbas Ahmad bin Athaillah Al-Askandari. Semoga senantiasa Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, untuk muslimin dan muslimat yang mendapatkan berkah dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang pertama di dalam kitab Tajul Arus adalah bab yang menerangkan tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman biqadri 'azamati dzatihi fi kulli waqtin wa hin. Tubu ila Allahi jami'an. Ya ayyuhan nas tubu ila Allahi jami'an ayyuhal 'abdu. Utlubut taubah min Allah fi kulli waqtin fa inna Allah ta'ala qad nadaika ilaiha fa qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
Wahai hamba, berusahalah untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap waktumu, karena Allah taala sudah memerintahkan bagimu untuk bertaubat. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan keseluruhan dan kesungguhan, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Dan firman Allah yang artinya juga, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang bertaubat dari dosa dan mencintai orang yang bersuci dari kotoran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sabdanya mengatakan, sesungguhnya hatiku ditutupi atau dipenuhi dengan nur, dan aku selalu meminta ampunan kepada Allah di setiap harinya 70 kali. Ada juga yang mengatakan 100 kali. Fa in aradta taubah fa yanbaghi laka an la takhlu min at-tafkiri tul umrik. Fatufakkiru fi ma sana'tu fi naharik fa in wajadta ta'atik fashkurullah 'alaiha. Jika kamu ingin bertaubat, katakan, kita harus sebaiknya jangan sampai lepas dari memikirkan seberapa lama umur kita. Jadi kita nggak bisa lepas dari berpikir berapa lama lagi nih kira-kira umur. Dan berpikir tentang apa yang sudah dikerjakan di siang hari, di siang harimu, dan apakah kamu dalam keadaan taat di dalam pekerjaanmu. Maka dalam keadaan taat bila kamu lalui itu, bersyukurlah kepada Allah akan ketaatan itu. Dan apabila kamu mengerjakan maksiat, maka celalah dirimu sendiri sebab amal maksiat yang telah kamu kerjakan tadi. Ya. Lalu dia mengatakan, fa in fa'alta dzalika abdallaka bil husni farhan wa bidzulli izzan wa bidzulmati nuran wa bil hijabi kashfan. Jika kamu bertaubat, sebaiknya kamu lepas dari memikirkan apa-apa yang memang sudah berlalu. Jika kamu melakukan hal yang seperti itu, mintalah ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misal kita berada di majlis, bila kita berkumpul di dalam majlis taat, ya, maka itu adalah sangat bermanfaat di hadapan Allah dibanding majlis-majlis yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu ketika kita mengakui bahwa kita menjadikan diri kita hamba yang tercela, di sini dikatakan itu adalah bagian keistimewaan majlis taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu yang memang kita ini lagi taubat sama Allah, kita lagi menghinakan diri kita lagi merenungi diri kita atas kesalahan kita. Itu waktu di mana kita duduk majlis berfikir dengan taubat kita, itu majlis yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majlis untuk mencela diri kita sendiri. Ya, kita kalau mau taubat, apaan rujukannya kalau bukan mencela diri? Ada orang minta ampunan tapi yang ingat yang baik-baiknya? Ada. Pasti dia dikatakan di sini adalah majelis yang mencela diri kita sendiri. Dan juga tidak dikatakan mencela diri sedangkan kamu dalam keadaan tertawa, terbahak-bahak, senang, euforia. Mana ada majelis taubat yang isinya cuma ketawa-ketawa doang? Nggak ada. Nah, orang kalau udah bertaubat, orang kalau rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, mencela dirinya pasti dengan genangan air mata. Ya, pasti juga raut wajahnya itu penuh dengan rasa kekhawatiran, rasa takut. Ya, pasti mukanya juga muram, susah hatinya karena memang merasa hina. Dan beliau di sini mengatakan ketika ada majelis taubat di dalamnya, mengingat kesalahan-kesalahannya, ya, mencela dirinya untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh majelis itu adalah majelis yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah akan menggantikan ketika majelis itu dalam keadaan susah, digantikan oleh Allah
Dengan apa? Dengan kegembiraan. Ya. Kalau kita merasa diri kita hina di hadapan Allah, apa yang Allah akan berikan coba? Kemuliaan. Itu pasti otomatis. Siapa yang menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita menghinakan diri di hadapan orang. Nah, orang bisa makin takabur kan? Oh, liatin tuh, budak bisa digituin. Tapi sama Allah enggak. Jika kita menghinakan diri di hadapan Allah, sebaliknya di hadapan manusia kita akan dimuliakan. Apalagi di hadapan Allah. Itu. Nah, ini bentuk dari kiat kita di dalam bab ini mengatakan hinakan diri kita untuk bertobat kepada Allah. Tuh, supaya ada perenungan. Nggak mungkin kita mau ngerenungin diri kita lagi senang-senang, lagi happy-happy, ya, apalagi lagi ingat maksiat sambil cengenges-cengenges. Ini ada yang lain berarti dari pikirannya. Ada yang konslet, katanya ingin bertaubat, ya, majelis zikirnya majelis istighfar, tapi yang ada apa? Yang ada cengenges-cengengesan. Apa enggak sama? Ya, daripada orang gila. Sama orang gila. Tapi kalau orang yang berakal, yang hatinya penuh dengan iman, takwa, dan rasa khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, pasti dia merasa dirinya hina. Dan juga ketika merasa dirinya gelap di hadapan Allah, Allah akan tambahkan apa? Di sini dikatakan, diganti kegelapan itu dengan nur cahaya. Itu yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min sab'atil abdal wa qala kuntu fi ibtida'i amri ukhitu wattaqauta fi dhalika min dhalika wa kuntu a'dalu kalami bin nahari fa idza jaa al masa hasabatin nafsi. Diceritakan bahwa Syekh Muqinuddin Al-Asmar dalam mukaddimahnya beliau ini di bab taubat menceritakan tentang Syekh Muqinuddin. Beliau salah satu dari 7 wali abdal. Syekh Muqinuddin ini bagian dari wali abdal. Beliau berkata, ketika aku dalam permulaan perjalanan suluk, aku bekerja menjahit, yang mana hasilnya ini dikatakan adalah untuk kebutuhan makan. Maka waktu siang, aku selalu menghitung bicaraku. Dan ketika waktu sore, aku selalu meniti semua kata-kata dan bicaraku pada waktu yang ada di siang tadi. Yang apa? Yang hanya sedikit. Ya, apabila pembicaraanku itu bagus, dia ngitung-ngitung nih, kalau kira-kira bagus, aku terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pembicaraanku di siang hari yang kudapati adalah tidak baik, maka aku langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunannya. Begitulah amalan dari Syekh Muqinuddin yang diceritakan di sini. Ya, sehingga Allah mengangkat beliau sebagai wali abdal. Ya. Kalau kita coba kira-kira merenungi tafakur di majelis atau di perkumpulan kita nih, sanggup nggak kita ngitung pembicaraan kita pikir dan hitung-hitung di malam hari sebelum kita tidur? Apa kira-kira banyakan jeleknya, apa banyakan baiknya? Itu. Ini kalau udah mau sampai menyentuh kenikmatan taubat kepada Allah, maka kita harus hitung tuh sebelum waktu perhitungan sampai. Ya. Kalau memang tidak ada hal-hal yang bersifat urgensi untuk kita obrolin, ya, bercanda yang berlebihan sampai menyakiti, menyinggung saudaranya, ini disayangkan. Tapi beliau punya kebiasaan, ya, sebelum mendapatkan martabat kewalian itu selalu beristighfar ketika mendapati kalam-kalamnya penuh dengan kesia-siaan. Dipikirin malam, astagfirullahaladzim, ya Allah, bangun malam ditaubat dari kesia-siaan atau dari hal-hal yang buruk. Dan ketika dia dapati ada omongan, ada obrolan yang cakep, ya, yang kira-kira yakin dia ada tambahan pahalanya, apa yang dia lakukan? Bersyukur kepada Allah, lalu dia lakukan sholat syukur. Dia berdoa, dia bertahmid, ya, dia bertahlil dengan kenikmatan yang Allah berikan di siang hari dari nikmat yang sudah dilakukan. Karena apapun yang terjadi bagi seorang hamba, hal-hal yang baik itu pasti didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, tapi kalau yang buruk udah pasti didatangkan oleh dirinya, karena memang dirinya penuh dengan nafsu. Ya, karena nafsu ammaratun bisu, pasti ngarahin hal-hal yang jelek. Tapi kalau lagi cahaya Allah hinggap kepadanya, maka akan nampak cahaya nurnya. Maka ketika singgah lebih banyak nurnya Allah, kira-kira perlu disyukuri nggak? Kan perlu disyukuri. Nah itu. Jadi kita kalau lebih ada controlling diri kita di dalam keseharian kita pada cahaya hidayahnya Allah, nah kita senang. Alhamdulillah ya Allah, siang banyak ngomongin baik ya, banyak ninggalin yang jelek, kita bersyukur benar tuh sama Allah. Banyak dengar-dengar hal-hal yang manfaat. Jadi di masa-masa sekarang sebetulnya tergantung bagaimana pergaulan kita, pergaulan yang kaitan dengan zahir atau batin kita. Yang zahir ya ketemuan orang, yang batin ketika kita bercengkrama dengan media sosial. Di batin kita tuh, hati kita berkecamuk dengan apa kira-kira? Marah karena Allah kah? Atau karena apa? Nafsu yang kita sentuh dari tangan kita dengan hayalan kita, kira-kira arahnya kemana? Itu cuma kita doang, semua Allah yang tahu. Nah itu adalah dosa-dosa sir kita, ya. Maka tinggal kita timbang aja, durasinya banyakan mana. Nauzubillah kalau sampai kok banyakan jeleknya, terus bangga lagi sama keburukannya ada. Nauzubillah min zalik. Nah, ini harus ada peningkatan dari kita. Kalau udah sampai ada pembahasan yang berkaitan dengan nur cintanya Allah, akan apa? Penghayatan taubat. Syukur kita. Oh, masya Allah, diceritain orang-orang soleh, wali-wali abdal dulu, rupanya amalannya kayak begitu ya. Ingin nyoba, biar kata sehari, nggak apa-apa kita nyobain. Namanya orang pengen nyoba, siapa tahu abis kita nyoba-nyoba 2 minggu ke depan dia mati kan, lumayan udah nyobain amalan apa? Amalannya wali-walinya Allah. Nah ini denger ilmunya, nyobain kagak sama sekali. Boro-boro mau istighfar, syukur aja kagak. Masya Allah. Kira-kira nasibnya apa nih? Nauzubillah kalau ada anak majelis yang udah sering banget denger, udah sering banget nemplok sama dia, apalagi ketempatan pada kegiatan rutinitasnya, kok nggak ada prakteknya acan gitu, sampai apa ajal menjemput dia. Waktu itu ditanya, kapan kau pernah merenungi nasibmu dari apa yang kau lakukan di siang harimu, apa yang kau pernah dalami, ya, nasibmu dari setiap kesia-siaan yang kau lakukan. Dilanjutkan di sini, wa'lam annahu idza kana laka wakilun yuhasabu nafsah wa yuhaqqiquha fa anta la tuhasibu li muhasabati nafsi wa in kana wakilan ghairu muhaqqin li nafsi. Ketahuilah bahwa apabila kamu mempunyai wakil yang mana kamu mengoreksi dan meneliti dirimu sendiri, tentu kamu tidak perlu mengoreksi dirimu karena sudah ada yang mengoreksi dan meneliti dirimu. Kalau kita, dikatakan di sini, kalau kita punya wakil, kita kan pasti nggak perlu mengoreksi. Akan tetapi apabila wakilmu tidak mau mengoreksi dan meneliti dirimu, tentu kamu sendiri yang harus berusaha mengoreksi dirimu secara teliti. Kita kalau punya asisten, enak. Kalau punya asisten yang ngecatat apa yang kita lakonin, apa yang kita jalanin, enak. Kita kan nggak punya asisten. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Gitu. Maka atas dasar inilah, saya katakan, seyogianya semua amal yang kamu kerjakan hanya untuk menghitung dirimu kehadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak merasa dirimu beramal, ya, dari Allah Ta'ala memeriksa dan meneliti dirimu. Wa idza waqa'a al-'abdu dzamban waqa'a ma'ahu dzulmun wa la tara annaka taf'alu fa'lan wallahu ta'ala la yuhasabuka wa la yuhaq. Jadi kalau kita punya dasar ada pengawas kita yang meneliti, ketahuilah pengawas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jadi pengoreksi kita bukan siapa-siapa, jadi ya, yang kita takut yang lebih teliti lagi, maka harus takut dengan pengawasan itu. Gitu. Sampai detailnya pengawasan asisten yang betul-betul diawasi dengan malaikat mungkar dan nakir, itu masih lebih teliti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengetahui
kedalaman hati seorang hamba. Ya kalau malaikat menyatatkan yang tertulis saja, yang kelakuan, yang keucapan, yang di dalam hati nggak kecatat. Ya. Ketika ada orang ingin sholat, ya dengan niatan dia jalan untuk sholat zuhur, kan udah ketahuan tuh niatnya. Berjalannya itu udah ketahuan mau mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu malaikat itu mencatat dari apa yang dia sedang perbuat, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu pasti didasari dengan niat. Tapi kalau di dalam amalan itu kita berubah niat, nah malaikat nggak tahu. Paham nggak? Mereka nggak kecatat itu. Nah, kita lagi sholat, niatnya ntar habis ini gue begini, ntar begini, ntar begini. Nah, itu kan berubah niat makanya. Maka pernah dikatakan salah satu ulama ya yang pernah kita bahas waktu itu, bahwa yang paling sulit bagiku adalah mengawasi niatku. Dari setiap amalku yang paling sulit adalah mengawasi niatku. Dan pernah kita bahas itu kan. Jadi jaga niat rupanya susah. Nah, kita lagi di tengah-tengah beramal berubah, kita nggak tahu tuh perubahannya gimana. Duduk di sini, ntar pikiran abis ini mau kemana, abis ini mau kemana. Coba niatin lagi, balikin lagi tuh. Betul-betul lah. Merawat niat ini penuh dengan pengorbanan. Wa idza waqa'a minal abi dzammun waqa'a ma'ahu dzulmun famithaluhu ma'siyah. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka terjadilah pada dirinya itu kegelapan, zulmun. Jadi maksiat itu dikatakan di sini adalah ibarat api. Al-maksiyatu kannar wa dzulmatun. Ya, dukhanuhu kaman awqada fi baiti 70 sanah alla tarahu yaswadu. Kegelapan hati itu khususnya maksiat seperti orang yang menyalakan api di dalam rumah selama 70 tahun. Bayangin, sini dibilang kayak gitu. Kegelapan hati kepada suatu maksiat itu seperti menabun, menyalakan api di dalam rumah selama 70 tahun. Masya Allah. Dan kamu akan melihat rumah itu pasti apa? Hangus, habis, menghitam, kelam. Itu. Masya Allah. Wa kadzalikal qalb yaswaddu bil ma'siyah fala yadhharu illa bit taubah ila Allah fasara dhallu wadh-dhulmatu wal hijabu muqaranatan bil ma'siyah fa idza tubta ila Allah zalat al athar adh-dhunub. Apabila seorang hamba melakukan maksiat tadi yang dikatakan adalah gelap gulitanya, ya, bagaikan 70 tahun membakar rumahnya, diibaratkan juga begitu juga hati, ya, dia akan menjadi hitam legam dengan kemaksiatan dan tidak akan bisa bersih kemaksiatan gelap gulitanya itu kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi adanya kehinaan, gelapnya hati, terhijabnya hati itu selalu bersama dengan maksiat. Dan apabila kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bekas-bekas dosa itu akan hilang. Bersama apa? Bersama pentadabburan dari taubat. Ya, yang tadi kita bahas di awal. Kalau dia menghinakan dirinya, dia merasa dirinya sudah hina, ya kan? Kalau dia menganggap dirinya ini tidak pantas, ya kan? Menjadi orang yang penuh diperhatikan, lalu bertaubat kepada Allah dengan ketulusan, yang berjanji lagi tidak ingin mengulangnya, ya betul-betul taubat. Nah ini bagaikan dia membersihkan hatinya, dirinya, dan juga memberikan cahaya nur dari rasa yang dia bilang tadi dengan ketaubatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari nikmatnya seorang mukmin ketika Allah tidak akan pernah bosan, ya, menerima taubatnya seorang hamba. Syukur kita. Kisah-kisah dari orang-orang yang bertaubat ini kan banyak. Dari sekian panjang perjalanannya ahli maksiat lalu ingin bertaubat kepada Allah, Allah masih begitu sabar menunggu taubatnya, ya kan? Dengan
kekhawatiran dia bahwa dia yakin pasti ada Allah Rabbul Alamin yang akan mengampuni segala bentuk dosa-dosanya. Tapi kalau nanyanya sama orang kan beda. Ya, orang tar dulu rasanya berat, bro. Ngampunin lu berat banget, membunuh orang banyak banget. Gitu. Ya udah sekalian dah dihantam. Ya kan kisahnya begitu. Sampai dia menuju kepada satu tempat atau satu guru atau satu padepokan yang memang bisa merujuk bahwa akan ada ilmu yang ditambahkan, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni segala kesalahan dan dosa. Nah, belum sampai ke tempat itu, ajalnya udah sampai. Malaikat aja sampai bingung kan waktu itu. Yang kita tahu perdebatannya, gimana ini orang belum pernah mengamalkan segala sesuatu kebaikan, ya, tapi baru menuju tempat di mana dia ingin belajar, ingin merujuk bahwa ada Rabbul Alamin yang akan mengampuninya. Baru ingin ke tempat belajar, lalu Allah memerintahkan coba ukur. Ini adalah hazanah, ya. Ini adalah kelebihan dari bagaimana sikap rahmatnya Allah kepada seorang hamba yang betul-betul serius. Kan serius, nggak main-main. Ya, kalau ingin menuju kepada taubat, carinya benar-benar. Ya, keseriusan itulah yang menghantarkan kepada kematiannya. Berarti dia benar-benar menuju arah taubat, walaupun dia belum tahu setelah taubat itu ngapain. Nah, ini kan ada nikmat yang memang Allah berikan kepada masing-masing hamba yang bertaubat sampai dia belum merasakan ibadah sedikit pun. Tapi apa? Allah terima taubatnya dan Allah tempatkan di dalam surga Jannatun Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Ya, seorang pelacur yang diriwayatkan juga kan belum sempat ibadah. Belum, tapi karena taubatnya betul-betul kepada Allah dan begitu kasih sayangnya kepada makhluknya. Ya, walaupun makhluk yang dikasihi itu adalah seekor anjing yang hina, ya, tapi dia adalah Rabbul Alamin, punya ciptaan. Ya kata anjing, tapi ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Dia menghargai itu. Lalu sang anjing pun ya, berterima kasih atas nama Allah dan mendoakan. Ini kan kita kan kalau lagi nyeritain gini tahu pergaulan kita sama manusia. Kira-kira kita terima kasihnya gimana sama orang? Orang yang pernah baik sama kita, orang yang pernah loyal sama kita, orang yang pernah punya sumbangsih sama kita, keluarga kita, saudara kita. Kira-kira yang kita ingat jeleknya apa cakepnya? Kan kalau lagi ada rasa kesel yang diingat apa? Jeleknya. Padahal anjuran di situ adalah kita harus ingat kebaikannya supaya hati kita itu mudah terobati, nggak sakit, nggak demam mikirin rasa marah kita. Marah itu kan dari api, kesel dendam itu kan dari api. Yaitu kalau lama kependem sama diri kita atas kemarahan, lama-lama amal yang baik tadi kebakar sama tuh api. Ngungkit lagi, gua kalau kagak begini, lu kalau kagak begitu. Akhirnya kebakar dah amal-amalan yang tadinya tersimpan rapi. Gara-gara apa? Kemarahan yang diendapkan di dalam dirinya. Jadi istilahnya tuh api dipelihara. Orang kan api kalau dipelihara diengkep ya, biar kagak cepet habis ya. Jadi kalau kita punya bara tuh diengkep. Itu apalagi kalau ditiup, ya. Jadi tahu kan konsepnya, kalau bara yang panas diengkep, ditiup, dia bisa ngelelehin apa? Besi. Ya, besi bisa meleleh tuh kalau diungkep gitu. Dengan tiupan panas, apalagi anginnya kenceng. Gimana dong para pandai besi dulu. Besi aja bisa meleleh. Berarti amal-amal ibadah kalau emang diengkep dengan kemarahan, yang gede-gede bisa hilang, bisa cair, nggak berbentuk. Ngapain melihara? Gitu. Pertama juga nggak bagus buat kesehatan kita, apalagi nggak bagus buat amal ibadah kita yang lain. Ya, isinya marah aja, kesel, dendam, keungkit yang kagak-kagak. Kebaikan dia yang sama bapak-bapaknya dibaca-bacain. Bapak lu dulu. Ya kan? Nah, ini nauzubillah. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita bergaul pada orang-orang yang baik supaya amal ibadah kita dapat terawat dengan baik. Ya, jadikan kemarahan kita ya kemarahan yang lillahi ta'ala. Kita amarah yang ada karena kebatilan. Kezolimannya ya kita jadikan rujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau jelekin dia, nggak mau marah sama dia, ya udah kita pasrahin aja sama Allah. Kita khawatir, kecuali kalau memang kaitannya dengan akidah. Sekali lagi, marah boleh, tapi kalau
lillahnya itu lebih dominasi. Tapi kalau kepada pribadinya nggak ada unsur akidah, hanya unsur pribadi, individunya sama diri kita, jauh lebih sehat kalau kita mengalihkan dengan apa? Memaafkan, melupakan, masrahin sama Allah. Nah, pasrah aja sama Allah, ntar juga dapat balasannya. Jadi kita udah sering ngaji kayak gitu. Ya. Kalau nggak bisa ngarahin saudara misalnya, disuruh sholat susah, ya, mertua disuruh ibadah susah, ya kan? Orang tua apalagi diingetin, kita pengen kesel ya orang tua, kita nggak bilangin gimana saudara, ya udah kita pasrah sama Allah. Kita cuma bisa menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah, gitu. Kalau kita cuma mengisi kemarahan dari majelis-majelis kita, duduk sama keluarga, dendam hati itu yang bisa bikin ngungkep kemarahan. Yang tadi kan bisa membakar amal ibadah. Yang sebetulnya amal ibadah itu bisa mendinginkan hati kita, bisa jadi deposito di saat hajat-hajat besar kita hilang. Sayang-sayang kan? Tuh deposito, botol. Taruh pisau atau panah yang selama ini kita jaga, benar-benar kita rawat. Kapan ada waktu kita bisa pakai, hilang kebakar gara-gara marah yang kagak pugu. Yang sayang-sayang pas kita pengen pakai, mana bakal gue nih senjata gue, lah habis semua. Ya lu karangan demen banget marah, ngedongkol, hilang dah tuh. Artinya waktu kita minta sama Allah ijabatnya doa, angkat tangan, ya Allah, bukankah aku telah beribadah secara selama 70 hari atau 70 tahun atau 50 tahun, 2 tahun, kita misalnya baca-baca itu hilang, nggak ada. Allah, mana yang ingin kau berikan kepada aku? Apa yang kau ingin persembahkan kepada aku? Sedangkan dirimu yang membakar dan zalim kepada dirimu sendiri. Kamu yang membakar itu semua. Yang kita mau pakai senjata udah nggak ada lagi. Ya. Tinggal kuncinya doang. Kita starter kagak ada bensinnya. Akhirnya hajat kita tersendat aja lagi. Kan sayang-sayang. Makanya dari kajian kita kali ini, pembahasan dengan taubat, yuk kita coba renungi bareng-bareng. Ya Allah, nikmat banget ya, paham ilmunya, dikasih arahannya, ya, sampai seorang ulama mendapatkan predikat wali abdal, sebab-sebab sifat yang sedemikian ini. Rasanya pengen kita sekali dua kali praktekin, coba kita itu, ya. Kalau kita keluar banyakkan sia-sianya, banyakkan zalimnya sama orang, mendingan kita nggak usah keluar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi, ya, durasi dosa sama teman. Gua kalau ngomong kagak ngejablak nih. Gua kalau ngomong pasti ngejablak, gua pasti ngebanjel, gua pasti ngeledek-ledek. Karena emang udah kebiasaan. Kalau kita nggak begitu, temen ngerasa aneh. Kenapa lu kok berubah? Gitu kan? Kenapa lu? Habisnya kepancing aja lagi. Nah, kali-kali gitu kalau kita nyadarin, wah ini kayaknya nih hari sia-sia nih. Coba nih hari gue mendingan banyakin tidur. Itu kalau kita karena Allah menghindari dosa, gede pahalanya. Nah itu amal ibadah, tidurnya itulah yang dianggap sebagai ibadah. Itulah tidurnya orang alim. Beda kalau ibadahnya orang jahil. Ibadah orang jahil kagak tahu ilmunya, setan godain. Tidurnya orang alim kagak mau setan deketin. Kenapa? Karena dengan niatan ibadah. Udah paham maksudnya ya? Kenapa ada ulama yang tidurnya ditakutin sama iblis? Yaitu, aku tidur ingin menghilangkan apa? Kepenatan. Aku ingin menjadikan bertenaga dalam untuk ibadah. Aku ingin menjauhi kemaksiatan di kala mataku melihat. Ya, udah pasti ngeliat HP, udah pasti ngeliat orang pelirak-pelirik. Nah, kita pejemin. Gitu. Cuma jangan juga lagi naik motor pakai tutup mata. Ada yang seksi kita tutup mata, ngugruk kan. di depan ada pusar kelihatan nih, di depan banget lagi. Istighfar aja udah. Emang hidup kita sama akhir zaman begini modelnya. Ya astagfirullahaladzim. Melek masih ada lagi. Ini kagak. Buset. Nolek temen, nyumbang dosa malah. Lihatin. Ditambahin aja, yang tadinya teman tidur dibangunin, lihatin ada yang seksi, usah dibangunin, yang tadinya dia kagak berdosa gara-gara ente bangunin. Nah, ini yang model begini nih, ya jangan ditulat lagi, udah waktunya berubah, udah artinya biarin kisah itu masa lalu, udah kejahilan kita, istighfar aja, nggak usah kayak orang norak gitu, kayak kagak pernah ngeliat aja, apalagi udah kawin, apalagi udah keluarga.
Dia masih jiroh aja sama yang begituan. Ini ya artinya semakin berbobot kita punya pengetahuan, haruslah ada perubahan. Masih mau balik lagi ke jahiliyah lagi sih. Ini ya, tadinya udah pengen tinggi derajatnya, aja lagi terjun payung. Balik ke masa-masa jahiliyah kan udah kagak pantas, udah umur udah banyak. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan bab ini ada manfaatnya dan kita tertulis atau mendapatkan predikat sebagai hambanya yang tawabin dan dicinta. Amin, amin ya robbal alamin.